menahan dahaga dan menahan haus, melainkan menjaga betul mulutnya puasa, matanya juga puasa, kupingnya juga puasa, tangannya juga puasa, kakinya juga puasa, terutama hati. Saya mau mengajar introspeksi. Hari pertama kemarin sudah bebas belum hati kita dengan berburuk sangka? Ya? Ini kadang-kadang yang menjadi sasaran. Kalau namanya Ramadan ini biasanya Pak Imam. Pak Imam selalu menjadi sasaran. Ngimamin cepat salah, ngimami lambat salah. Apalagi kalau perutnya kebanyakan diisi waktu buka puasa, kakian makan kolak, kebanyakan makan kolak, diajak cepat kolak, goyang. Ini ayo bareng-bareng dijaga betul, supaya betul-betul puasa kita ini nanti di penghujungnya itu betul-betul la'allakum tattaqun, supaya betul-betul kita ini menjadi hamba yang takwa pada Allah. Karena kalau jaminan kalau sudah takwa, yaitu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bagi orang yang takwa itu selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya timbul pertanyaan, mengapa kadang-kadang kita ini sholat ya sholat, puasa sunnah puasa, zakat ya zakat, terus apalagi syahadat ya sudah syahadat, hajat. Tapi mengapa hati kok nggak tenang? Permasalahannya kurang takwanya, kurang semelehnya, belum sampai tawakal. Karena ketika Allah ayatnya selanjutnya yang terkenal dengan 1000 dinar itu, yaitu setelah takwa kita akan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang tawakal kepada Allah, wa huwa hasbuh, maka akan dicukupi segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada sekarang pertanyaan, kalau ada orang Islam kok uripe ketere-tere, tahu ketere-tere Bu? Terlun-talun. Nah, itu ayo introspeksi. Introspeksinya apa? Sholatku itu bener bodoh, toharohnya aku belum betul. Ini sholatnya kadang-kadang sholat masih dirabiah kemana-mana, puasa masih mengoreksi orang lain dan seterusnya. Mari bersama-sama kita gunakan puasa ini, kita anggap puasa terakhir, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih cuma Ramadan. Ya Pak ya. Kemarin jamaah kita yang kemarin Ramadan tahun kemarin masih ikut taraweh, yang sekarang sudah balik di Sungai Panas, ada nggak? Ada nggak? Ya. Kira-kira jatahnya awal diri kapan? Apa ada garanti nanti kita masih hidup lagi? Tidak ada. Mungkin baru pulang taraweh ini kita sudah menjemput malaikat jawabannya inna lillahi wa inna ilaihi. Hati-hati. Makanya mari kita kata puasa ini awalul rahmah, awsatul maghfirah, aw akhiru idkum minan nar. Sekarang kita babak pertama mengharapkan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengharapkan amalannya wajib, yes. Kita ini kadang-kadang gak istiqomah. Tahajud kekuatannya berapa rakaat? Tahajudnya 2 rakaat aja kadang-kadang tahajud, kadang enggak. Tapi saya ada ketika ada Rasul Muhammad SAW, kalau jenengan memang belum bisa istiqomah, tolong istiqomahkan sholat jamaah subuh. Kalau nggak bisa istiqomah jamaah subuh, istiqomahkan qobliyah subuh 4 rakaat. Barang siapa yang qobliyah zuhur, kalau qobliyah subuh tadi pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau qobliyah zuhur, maka sama dengan sholat tahajud semalam suntuk. Terus kita selaku umat Rasulullah Muhammad SAW, umurnya pendek-pendek, diberi malam Lailatul Qadar. Ini kira-kira siap gak menjemput malam Lailatul Qadar? Mulai malam pertama sampai malam akhir. Ini biasanya kalau posisi ini mudah-mudahan enggak.
kalau malam pertama penuh lah, sampai luar semuanya. Giliran nggak ada kemajuan. Nanti kalau sudah akhir Ramadan, biasanya itu tinggal berapa sok. Ini sudah menjadi lumrah karena apa? Kadar keimanan kita beda-beda. Tapi saya sampaikan resep ini. Resep kita supaya betul-betul setiap malam mendapatkan malam Lailatul Qadar, ba'diyah isanya 4 rakaat. Ya, ba'diyah isanya 4 rakaat. Biasanya berapa rakaat? 2, tambahkan 2 lagi. Barang siapa yang ba'diyah isya 4 rakaat, maka sama dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Biarpun itu bukan di malam Ramadan. Insya Allah benar Rasulullah itu penak, tapi cuma kadang-kadang ilmunya diajak ngaji susah. Ya Pak ya. Ini duduk kita bosan. Cuma berapa menit ya? Ini lebih mulia daripada sholat tarawihnya sampean. Duduk sejenak niat talabul ilmi, enggak pegang pena, enggak pegang buku. Ya. Khairun lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Insyaallah kalau malam ini saya sholat 100 rakaat, insyaallah jamannya bubar. Ya Pak ya. Monggo rakaat aja berkah beku ya. Jadi ini ayo bareng-bareng rahmahnya Allah kita betul-betul nyadong bahasa kamu saya. Nyadong berharap betul-betul rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan amal ibadah kita biasa. Enggak istiqomah. Kadang-kadang amal gak dilandasi dengan ilmu, kadang-kadang cuma emosi, kadang-kadang sudah merasa benar sendiri. Ini kadang-kadang mundur, itu kan salah dulu. Tiap tahun mundur gara-gara terawih gak usah. Kita udah tua-tua, ya. Mari bersama-sama kita konsentrasi nanti sering ibadah. Sudah diajari oleh Imam Syafi'i, semuanya diajarkan lillahi ta'ala usolli sunnatan tarawih raka'ataini mustaqbilan qiyadatan makmuman lillahi ta'ala, wudunya juga lillahi ta'ala. Dan yang terakhir saya sampaikan, hidup kita adalah ibadah. Supaya betul-betul malam kita, siang kita, tidur kita bernilai ibadah. Apa caranya? Harus kita ngelmonin. Bangun tidur kita berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini semuanya apalagi bangun tidur amal. Kalau didik putu nih cucunya. Tapi giliran bangun sendiri lu. Apalagi kakakku berangkat kerja akhirnya gampang lupa. Ini bangun tidur sudah ibadah. Masuk kamar mandi doa meneh, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini kayak pelajaran anak TK, tapi ini hakikatnya sampai di bawah mati. Kamar mandi berdoa. Panjenengan ingat tangga sampeyan kemarin meninggal gara-gara jatuh di kamar mandi. Tapi kalau masuknya kamar mandi, niatnya lillahi ta'ala kaki kiri dulu dengan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah jatuh kamar mandi dalam keadaan sahih. Karena apa? Niat ibadah. Ini Bu penting. Bapak-bapak berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim. Seumpama di tengah jalan kecelakaan sampai innalillahi, insyaallah matinya adalah bangsa sahih. Inilah. Terus sampai malam ini niatkan, alhamdulillah malam ini sudah mendengarkan siraman rohani. Besok saya niatkan untuk mendengarkan siraman rohani lagi. Tahu-tahu besok azan pas sudah innalillahi, insyaallah zahirkan apa menuju ke thalabul ilmi yang akan datang. Ini gunanya istiqomah. Istiqomah antar waktu subuh ke duhur ke asar ke maghrib ke isya ke subuh. Ini niatnya ibadah. Tidur juga niatnya ibadah. Insyaallah mudah-mudahan karena kita makhluk manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita ibadah dan matinya pun dalam keadaan niat ibadah. Insyaallah husnul khatimah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.